Oke guys, disclaimer dulu ya. Apa yang akan Anda dengar bukanlah kisah nyata. Cerita ini hanyalah fiksi hasil dari imajinasi yang dibangun dari mitos, legenda urban, dan skenario dunia lain. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu murni kebetulan belaka, bukan pertanda, bukan pula peringatan. Tapi tetaplah waspada, karena terkadang fiksi hanya selangkah dari kenyataan. Bandung tahun 1965. Saat udara malam di Bandung mulai mengabur oleh kabut musim hujan, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh nalar manusia muncul di tengah kota. Bukan gempa, bukan pula letusan gunung. Suara dentingan menyerupai lonceng kematian terdengar dari segala arah. Lalu bumi bergetar, langit membelah seperti robekan kain tua, dan dari retakan di atas pusat kota, sebuah menara menjulang ke angkasa. Tinggi dan hitam, berdiri angkuh seperti batu nisan raksasa. Menara Karamat muncul tanpa peringatan. Dindingnya dilapisi ukiran yang tidak dikenali bahasa atau bentuknya, seolah bukan berasal dari dunia ini. Menara itu tampak hidup, berdetak, menghembuskan napas dari celah-celah retakan. Beberapa orang yang berdiri terlalu dekat seketika muntah darah dan amruk tak bernyawa. Ada yang matanya membelalak kosong seperti melihat seluruh dosa manusia sekaligus. Malam itu langit Bandung menjadi merah darah. Bintang-bintang menghilang, dan dari tubuh menara yang menjulang itu, cahaya hitam menyebar seperti virus. Dalam kurun waktu kurang dari 1 jam, seluruh dunia mulai terinfeksi. Di Jakarta, Tokyo, bahkan hingga di New York, portal-portal menganga tiba-tiba muncul begitu saja, melubangi ruang dan waktu seperti luka bernanah yang tidak bisa ditutupi kembali. Dari dalam portal itu muncul makhluk-makhluk yang selama ini hanya dikenal dari cerita rakyat. Genderuwo berwajah terbakar, kuntilanak berambut api, pocong dengan kain kapan yang meneteskan darah hitam. Mereka bukan ilusi, mereka nyata, dan mereka lapar. Portal ini dikenal sebagai dungeon, sebuah lorong dimensi yang menghubungkan dunia manusia dengan dimensi kegelapan. Dari dalam dungeon, monster terus merembas keluar, menyerang kota-kota besar, memakan manusia, membakar rumah, menghancurkan peradaban. Terjadilah apa yang kemudian dikenal sebagai dungeon break, peristiwa di mana jumlah monster yang keluar dari sebuah dungeon tidak lagi bisa dibendung. Dalam 3 hari pertama, populasi manusia di dunia menyusut lebih dari 30%. Kota demi kota jatuh. Bandung tenggelam dalam api, Jakarta menjadi ladang mayat. Namun pada hari ketiga setelah menara muncul, sesuatu yang tak kalah ganjil mulai terjadi. Beberapa manusia yang selamat dari gelombang pembantaian itu tiba-tiba mengalami gejala perubahan. Tubuh mereka menggigil, mata mereka menyala dalam berbagai warna. Mereka mulai melihat antarmuka sistem yang melayang di depan mata mereka. Sebuah teks mengambang seperti dalam permainan game. Manusia-manusia ini disebut hunter. Mereka adalah manusia yang terbangkitkan. Jiwanya bergema dengan energi dari dimensi lain, membuat mereka mampu melihat dan menggunakan sistem skill, yaitu kemampuan aktif atau pasif yang muncul secara acak pada saat kebangkitan. Tidak semua skill sama, ada yang mendapatkan skill rank up seperti kuku tajam atau lempar batu, tapi ada juga yang mendapatkan skill rank S seperti ledakan jiwa atau bayangan abadi. Setiap hunter juga diberi job class, yaitu jalur pertarungan yang menjadi spesialisasi mereka. Ada yang menjadi swordman, pertarungan jarak dekat dengan keahlian menggunakan senjata tajam. Ada yang menjadi shaman, pemanggil arwah leluhur yang bisa menyerang atau melindungi. Ada juga yang menjadi beastmaster, pawang monster yang bisa menjinakkan makhluk dari dalam dungeon. Job class ini diberikan secara acak dan permanen. Para hunter inilah yang akhirnya menjadi garis pertahanan terakhir umat manusia. Dalam waktu seminggu, seluruh dunia yang sebelumnya dibakar oleh monster kini mulai bertarung balik. Namun sistem ini tidak gratis. Setiap hunter harus naik level dengan cara membunuh monster, menyelesaikan misi, atau menjelajahi dungeon. Jika tidak, mereka akan tertinggal dan mati. Setiap kali membunuh monster, tubuh monster itu akan meledak menjadi cahaya, meninggalkan item berupa senjata, koin, atau perlengkapan bertingkat. Item ini
ini bisa berupa keris beracun, kain kafan pocong abadi, atau batu akik berbisik, hingga tongkat saman dari tulang nenek moyang. Semuanya memiliki tier yang terbagi mulai dari rank F hingga rank triple S. Organisasi-organisasi baru pun mulai terbentuk. Pemerintahan runtuh, dunia kini diatur oleh organisasi hunter di tiap negara. Semua transaksi, misi, dan pergerakan senjata diatur oleh sistem. Bahkan ada market online tempat hunter bisa menjual atau membeli item dan equipment dari seluruh dunia. Namun tidak semua hunter berjuang untuk umat manusia. Beberapa mulai bersekutu dengan kekuatan gelap demi kekuasaan. Mereka percaya bahwa menara karamat bukan kutukan, tapi berkah bagi mereka yang cukup kuat untuk menaklukkannya. Dan disinilah benih-benih kejatuhan umat manusia kembali ditanam. Sementara itu, di puncak menara karamat, lantai ke-100, sebuah makhluk mengamati semua ini dengan mata kosong. Karamat sang raja menara tersenyum tipis, lalu ia tahu ini baru permulaan. Dunia lama telah mati, dunia baru akan dibentuk dengan darah dan penderitaan sebagai pondasinya. 10 tahun telah berlalu sejak malam neraka pertama saat menara karamat muncul dan membakar dunia dengan kegelapan. Dalam 10 tahun itu, manusia yang selamat telah berubah menjadi prajurit-prajurit berlapis luka. Kota-kota yang dahulu modern kini menjadi benteng-benteng pertahanan. Teknologi bercampur dengan sihir. Dunia baru terbentuk dari reruntuhan dunia lama. Di tengah kehancuran itu, nama Jaka menjadi legenda. Seorang hunter rank triple S, gelar tertinggi dalam sistem kebangkitan. Rank triple S hanya diberikan kepada mereka yang telah melewati batas kekuatan manusia biasa. Mereka yang mampu bertarung sendirian melawan satu dungeon break tanpa bantuan siapapun. Jaka bukan hanya kuat, ia juga berjiwa bersih, tidak pernah menjual kekuatan kepada organisasi kegelapan atau berdagang dengan monster dari sisi lain portal. Bersama 3 rekannya, Rendra, Adi, dan Galang, Jaka memimpin ekspedisi terbesar yang pernah dilakukan manusia, mendaki menara karamat hingga ke puncaknya. Selama 10 tahun penuh, mereka menjelajahi lantai demi lantai, dari level terendah yang dipenuhi monster rendahan seperti banaspati dan tuyul, hingga lantai tinggi tempat bertengger siluman-siluman dari legenda kuno. Mereka melawan leak dari Bali, bertarung dengan Wei Gombel dari lereng gunung berapi, hingga mengalahkan Barong Palasik yang menyerap darah hunter di lantai 95. Setiap lantai memiliki bos guardian, yaitu makhluk penjaga yang harus dikalahkan untuk bisa membuka gerbang ke lantai berikutnya. Semakin tinggi lantai, semakin kuat bos tersebut dan makin menyerupai mimpi buruk kolektif dari budaya manusia. Namun kekuatan bukan satu-satunya yang diuji. Menara karamat juga menguji jiwa, menggoda, mengancam, dan memutarbalikkan ingatan setiap hunter. Ketika keempat prajurit itu akhirnya menginjakan kaki di lantai 99, mereka sudah bukan lagi manusia biasa. Tubuh mereka ditutupi armor dari pusaka-pusaka mistis. Di tangan Jaka tergenggam keris hujan tangis, senjata legendaris rank triple S yang mampu membelah dimensi selama 3 detik penuh. Di punggung Rendra menggantung kujang lembur iblis, senjata warisan zaman Majapahit yang konon meminum jiwa musuhnya. Adi mengenakan jubah kain kafan Eyang Sepuh, relik peninggalan hunter Saman pertama. Sementara Galang menggunakan skill elementasi ganda, kemampuan langka untuk mengendalikan 2 elemen sekaligus, api dan petir. Namun begitu gerbang menuju lantai 100 mulai terbuka, sesuatu berubah. Udara di sekeliling mereka membeku, tulang-tulang berderak. Bukan karena suhu dingin, tapi karena adanya bisikan tidak terdengar oleh telinga biasa. Bukan suara, tapi gelombang yang langsung menghantam ke dalam kepala. Bahasa yang tak dikenal, namun dimengerti oleh hati. Kalimat yang berbicara langsung pada bagian tergelap dari jiwa. Bisikan itu menjanjikan keabadian, kekuasaan, dan kebebasan dari rasa sakit. Dan dari ketiga rekan Jaka, satu persatu mulai gemetar. Mata mereka berubah, aura mereka mendidih. Sistem mereka tiba-tiba menampilkan status aneh. Status terkunci, simbiosis kegelapan, perjanjian diterima, Raja Karamat.
Mereka telah tunduk. Bisikan itu berasal dari Karamat, penghuni lantai 100, makhluk tua yang tidak memiliki bentuk tetap, hanya eksistensi abadi yang mengendap di antara dimensi. Ia tidak bisa keluar dari menara, tapi ia bisa merasuki dalam keinginan manusia. Dan bagi yang hatinya lemah, janji kekuatan selalu lebih menggoda daripada perjuangan. Jaka berusaha melawan, tapi ketika dia menoleh, 3 rekan yang dulu ia sebut saudara kini menghunuskan senjata ke arahnya. Mereka telah menjadi pelayan menara, penyambung lidah dari Raja Karamat. Mereka bertiga menyerang bersamaan. Skill dan kekuatan level triple S menghujani Jaka. Dalam detik-detik terakhir, tubuh Jaka dihancurkan, tapi dari dalam tubuhnya satu item mulai menyala. Item itu adalah segel arwah luhur, sebuah relik dari lantai 77. Item pasif langka yang dikatakan dapat menyelamatkan jiwa pemiliknya saat kematian tidak bisa dihindari. Tidak dapat menghidupkan kembali, tapi membuang jiwa ke masa depan, ke titik aman yang tidak diketahui sistem. Sebelum semuanya gelap, Jaka melihat lantai 100 terbuka sedikit. Sosok kabur yang terbuat dari bayangan dan darah menatapnya dari ujung kegelapan. Lalu dunia menghilang, jiwanya ditarik, terbang melintasi waktu. Bandung tahun 2025. Jalanan yang basah oleh hujan di pinggir kota Bandung yang kini telah direkonstruksi menjadi zona aman semi militer. Tubuh seorang supir ojek online tergeletak di pinggir trotoar. Tubuhnya hangus sebagian. Di sekelilingnya, jejak pertempuran melawan monster masih terlihat. Motor rusak, helm pecah, dan darah mengalir perlahan dari sudut bibirnya. Namanya Tisna, Hunter rank F, tak punya skill langka, tak punya equipment mahal, sekedar rakyat biasa yang mencoba membantu orang lain di tengah dunia yang terus dilukai oleh Denjen. Tubuhnya tak bergerak. Sampai tiba-tiba dadanya bergetar, cahaya merah gelap memancar dari matanya. Di dalam tubuh itu, jiwa Jaka kembali terbangun. Tidak sadar di mana dirinya, tidak tahu mengapa, tapi perlahan memori-memori masa lalu menyatu dengan ingatan kehidupan Tisna. Tubuh ini sangatlah lemah dan juga penuh luka yang dalam. Luka bukan dari hasil pertempuran, tapi dari kehidupan, dari pengkhianatan, dari keadilan yang dipelintir, dan juga dari sistem yang membusuk. Jaka kini hidup kembali, tapi bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai tumbal dunia. Tubuh itu terbaring diam di tengah jalan yang telah porak-poranda. Asap masih mengepul dari bangunan di sekeliling. Jalanan retak dan bau daging hangus masih memenuhi udara. Beberapa jam sebelumnya, portal Dungeon Rank B terbuka secara tiba-tiba di pinggir kota Bandung. Tetapi kawasan pemukiman yang disebut zona rawan Suro, sebuah dungeon yang tak semestinya muncul di sana, memunculkan makhluk-makhluk kelam yang berasal dari cerita rakyat yang sudah terlupakan. Namun kini semua telah sunyi. Monster telah disapu bersih, yang tersisa hanyalah tubuh-tubuh, tangisan, dan deru langkah pasukan hunter yang datang terlambat. Di antara mereka, tampak satu hunter dengan job kelas healer, sebuah kelas yang berfungsi sebagai penyembuh dan pendukung. Para healer biasanya memiliki skill regenerasi, pemulihan luka dalam, atau penghapusan racun spiritual. Mereka bukan pejuang garis depan, tapi mereka adalah jiwa dari setiap regu. Salah satu dari mereka menghampiri tubuh yang terbakar parah. Tulang rusuk retak, organ dalam berdarah, wajah setengah melepuh. Seharusnya mustahil bagi tubuh ini untuk bertahan hidup. Namun ketika healer itu meletakkan tangan di dada korban, sinar putih memancar dan daging yang hangus mulai pulih perlahan. Tulang-tulang menyatu, luka tertutup, detak jantung kembali terdengar. Perlahan mata yang tertutup itu pun kembali terbuka. Itu bukan mata Tisna, itu mata Jaka. Jaka kini sepenuhnya terbangun di tubuh barunya. Dunia terasa aneh, lebih terang, lebih ramai, tapi juga lebih busuk dari yang ia ingat. Segalanya terlalu cepat, terlalu bising.
Kota Bandung, tempat segala mimpi dan kutukan bermula, kini menjadi pusat dunia yang bangkit dari keruntuhan. Tanpa banyak menarik perhatian, ia berdiri dan berjalan tertatih menuju sepeda motor yang tergeletak di tengah jalan. Bodinya penyok, helmnya pecah, tapi mesinnya masih bisa dinyalakan. Di balik tubuh Tisna yang lemah, tersimpan kekuatan hunter rank triple S yang tertidur dalam-dalam. Namun, sistem mengenalinya hanya sebagai hunter rank F, peringkat terbawah, sama seperti manusia biasa yang baru bangkit. Dengan sisa tenaga, ia mengendarai motor itu menjauh dari zona evakuasi. Langkah pertama Jaka bukan menuju medan tempur, bukan pula ke organisasi. Ia berhenti di sebuah warkop tua di pinggiran kota, tempat di mana para buruh, sopir ojol, dan warga biasa masih bisa mencuri damai sejenak dari neraka dunia. Ia duduk diam di bangku reot. Gelas kopi hitam mengepul di depannya. Suasana warung redup, penuh aroma tembakau murahan, dan dinding yang ditempeli poster-poster mantra tolak bala. Hujan rintik-rintik turun di luar, dan di dalam kepalanya ingatan Tisna mulai menyeruak seperti arus deras dari sungai yang jebol. Potongan-potongan kehidupan itu muncul satu persatu. Seorang anak kecil yang menangis di depan makam, sebuah keluarga yang digiring paksa oleh aparat, sebuah siaran berita yang menyebutkan nama orang tuanya sebagai pengkhianat negara, sebagai koruptor, sebagai ancaman nasional. Tapi di balik semua itu ada kebenaran yang lebih menyakitkan. Orang tua Tisna dulunya adalah pejabat tinggi yang jujur, berusaha membongkar rahasia kotor tentang siapa yang benar-benar mengendalikan dunia. Mereka menemukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka ketahui tentang Trikarsa Agung, organisasi penguasa yang mengendalikan sistem, menara, dan seluruh jaringan hunter dunia. Dan mereka pun dibungkam. Tisna sebagai anak dari mereka tidak pernah diberi kesempatan membela diri. Hidupnya menjadi bayangan. Ia terus membayar hutang yang bukan miliknya, menjadi ojol di siang hari dan hunter pemula di malam hari, hanya untuk bisa membayar pajak dosa yang tidak pernah ia lakukan. Jaka mengerti sekarang. Tubuh yang ia miliki ini adalah tubuh yang disiksa oleh dunia, sama seperti dirinya dulu, dikhianati oleh saudara sendiri, rekan, sahabat yang telah dia anggap sebagai saudara. Dan yang paling menusuk adalah kenyataan bahwa 3 rekan lamanya kini menjadi dewa dunia. Mereka dikenal sebagai Trikarsa Agung, Rendra, Adi, dan Galang. Mereka bukan sekedar bertahan, mereka mengambil alih, menjadi penguasa yang disembah oleh para hunter baru. Mereka adalah wajah dari kemajuan umat manusia. Padahal kenyataannya mereka adalah penjilat Raja Karamat yang memperpanjang penderitaan dunia demi kekuasaan dan keabadian. Jaka kini tahu semuanya. Ia tahu siapa musuhnya, ia tahu siapa dirinya. Ia bukan lagi Jaka, ia adalah Tisna, hunter rank F supir ojol dari Bandung. Tapi di dalam tubuh lemah ini menyala bara yang belum padam, bara dendam, bara keadilan, bara perjuangan. Dunia telah rusak, kebenaran dikubur bersama darah, keadilan ditukar dengan siaran berita, dan Jaka atau kini Tisna bersumpah dalam hati, ia akan mulai dari bawah, dari nol. Ia akan mendaki lagi, lantai demi lantai, meski tanpa tim, meski hanya seorang diri. Ia akan kembali ke lantai 100, dan kali ini ia tidak akan membawa siapapun, hanya dendam dan tekad untuk membakar menara Karamat sampai ke akarnya. Kabut masih bergelayut rendah di udara saat matahari enggan sepenuhnya menampakkan diri. Langit Bandung pagi itu terlihat kusam, seperti menyimpan rahasia baru yang belum siap terungkap. Di sudut warkop tua yang nyaris roboh, seorang pria muda duduk menatap kosong ke layar ponselnya yang retak. Tisna, atau lebih tepatnya Jaka yang hidup kembali dalam tubuh Tisna, akhirnya membuka antarmuka sistem yang kini menempel pada dirinya seperti kutukan. Sebuah layar transparan muncul di udara, hanya terlihat olehnya, memuat informasi dasar status sebagai seorang hunter. Nama Tisna, level 2, rank F, skill aktif pelarian mundur, job kelas belum ditentukan, koin emas yang dimiliki sekarang hanya 13.
Menyedihkan, level 2 itu artinya ia hanya sedikit lebih kuat dari manusia biasa. Rank Up adalah kasta terendah, peringkat yang bahkan lebih hina dari penjual jamu yang baru bangkit. Dan satu-satunya skill yang ia miliki, pelarian mundur. Hanyalah kemampuan untuk melompat mundur sejauh 3 meter dengan kecepatan tinggi. Skill ini dirancang bukan untuk menyerang, melainkan untuk kabur. Biasanya dimiliki oleh mereka yang ditakdirkan mati lebih cepat. Hunter baru hanya bisa memilih job class ketika telah mencapai level 10. Job class adalah pondasi kekuatan dalam sistem dunia sekarang, seperti Swordman, Shaman, Beastmaster, Acer, dan yang lain-lain. Setiap job memiliki jalur skill dan equipment tersendiri, tapi selama Tisna belum mencapai level itu, ia hanyalah seorang pembantu tak berguna di medan perang. Dan untuk masuk ke lantai pertama Menara Karamat, syaratnya tak mudah. Tiket masuk dijual secara resmi oleh organisasi Hunter melalui sistem pusat dan harganya 1000 koin emas, setara dengan 100 juta rupiah. Semakin tinggi lantai, semakin mahal juga harga tiketnya, dan semakin bertambah juga tingkat kesulitannya. Semakin tinggi lantai, semakin bagus juga loot atau dropan yang bisa didapatkan ketika saat membunuh monster. Kristal monster misalnya digunakan untuk meningkatkan kekuatan senjata dan armor. Kristal putih hasil dari monster rank E bahkan bisa dijual seharga 1 juta rupiah per butir. Semakin gelap warnanya, semakin mahal harganya. Sayangnya, akses gratis ke lantai 20 ke atas hanya dibuka untuk hunter rank E ke atas, dan hanya setelah mereka berhasil bertahan hidup dari lantai sebelumnya. Tidak ada jalan pintas, tidak ada belas kasih. Jaka atau yang sekarang Tisna menatap tangannya. Tubuh ini masih terasa asing, tapi perlahan mulai menyatu dengan jiwanya. Ia tahu untuk kembali mendaki menara, ia harus mulai dari dasar yang paling menyakitkan, membersihkan dungeon di luar menara. Dungeon-dungeon itu muncul secara acak di berbagai tempat, dan setiap pembukaan portal diumumkan melalui sistem radar yang terhubung ke smartphone Hunter. Mayoritas portal berisi monster lemah, loot sederhana, dan ancaman kecil. Tapi bagi hunter rendahan, di sanalah mereka belajar untuk mati atau bertahan. Mereka menyebutnya grinding, istilah yang berasal dari dunia game, merujuk pada aktivitas berulang-ulang membunuh monster untuk naik level dan mengumpulkan sumber daya. Di dunia ini, grinding bukan sekedar strategi, tapi jalan hidup. Keringat, darah, dan ketakutan menjadi mata uang pertukaran untuk bertahan hidup. Tisna tak punya pilihan, ia harus melakukan dua hal sekaligus, bekerja sebagai ojol untuk menyambung hidup, dan berburu di dungeon untuk naik level. Dunia ini tak memberi waktu untuk bersedih atau merenung, setiap detik adalah ujian. Saat ia masih larut dalam pikirannya, sebuah notifikasi melompat keluar dari aplikasi ojol di ponselnya. Orderan masuk. Antar makanan dari kawasan Dipati Ukur ke kontrakan di daerah ujung Berung. Jaraknya jauh, bayarannya kecil, tapi Tisna tetap berdiri dan mengambil helm yang masih ada retakan darah di dalamnya. Motor yang ia bawa juga bukan kendaraan perang, bukan mon terkutuk seperti yang dulu ia miliki, tapi Yamaha Beat hitam dengan stiker pudar yang tetap setia mengantar tubuh ini kemanapun ia harus pergi. Tisna melesat di tengah jalan kota yang masih dilapisi bekas kehancuran. Di kiri kanannya berdiri tembok pengaman, pagar listrik, dan patung-patung pelindung berbentuk makhluk mitologi. Usaha manusia untuk mengabungkan kepercayaan dan teknologi demi bertahan dari horor dunia baru. Setelah orderan diselesaikan, malam mulai merayap. Bandung kembali diselimuti kabut tipis dan angin yang membawa bisikan aneh. Saat Tisna berjalan pulang, ponselnya kembali bergetar. Tapi kali ini bukan dari aplikasi ojol. Radar Hunter berbunyi. Peringatan sistem. Portal Dungeon Rank E terbuka. Lokasi Cimahi perbatasan barat. Status belum direspon. Reward random drop item plus 25 koin emas. Tisna menghentikan tarikan gasnya. Angin malam berhembus dingin menembus jaket tipis yang ia pakai. Matanya memandangi notifikasi itu dengan tajam. Tak ada waktu untuk menunggu, tak ada cukup uang untuk membeli tiket menara, tak ada pelatihan, hanya semangat yang belum mati dan dendam yang terus mendidih di dalam dada. Ia pun memutar motor, menembus gelap menuju neraka kecil di Cimahi, tempat di mana monster dari cerita rakyat kembali merayap keluar dari lubang dimensi. Bukan untuk menguji kekuatan, tapi untuk mengingatkan dunia bahwa Tisna telah kembali dan dia akan membersihkan semuanya mulai dari yang terendah. Malam itu
itu, langit di atas Cimahi nampak ganjil. Awan berwarna ungu tua berputar-putar membentuk pusaran di satu titik, dan di bawahnya tanah menganggak seperti luka lama yang dibuka paksa. Cahaya kehijauan merembes keluar dari celah tanah retak, memunculkan uap tipis beraroma darah dan belerang. Itulah portal Dungeon Ring E yang baru terbuka, dan kota pun menahan napas. Di tengah situasi darurat itu, Tisna dengan motor tuanya yang setia namun ringkih melaju secepat mungkin menuju lokasi. Deru mesinnya sudah tak stabil, suara knalpotnya batuk-batuk seperti perokok berat yang kehabisan napas. Namun semangat dalam dadanya membakar lebih keras dari bensin yang tinggal setengah liter. Sayangnya nasib motor itu tak sekuat tekad pemiliknya. Beberapa meter sebelum sampai ke lokasi portal, motor itu mengeluarkan bunyi aneh seperti suara kambing disembeli, lalu mati mendadak tanpa peringatan. Di tengah gelap hanya ditemani suara jangkrik dan rasa malu yang menyayat. Tisna terpaksa mendorong motornya yang kini hanya seonggok besi tua yang tak tahu diri. Sesampainya di lokasi portal, pemandangan khas dunia baru langsung menyambutnya. Mulai dari ring F sampai E berkumpul. Wajah-wajah mereka cemas tapi penuh harapan. Mereka saling berbisik mencari tim party. Komposisi standar biasanya terdiri dari satu tank, satu DPS, dan satu healer. Beberapa mencoba merayu hunter cewek, beberapa mencoba jual tampang, sebagian besar hanya diam dengan wajah pasrah. Namun Tisna malah sibuk mencari tempat aman untuk memarkir motornya yang mogok. Tidak jauh dari kerumunan terlihat Asosiasi Hunter, organisasi yang kini dikendalikan oleh Trikarsa Agung. Mulai pendataan partisipan, setiap hunter wajib memilih masuk sebagai party atau masuk sebagai solo. Mayoritas memilih party, hanya mereka yang benar-benar nekat atau bodoh yang masuk sendirian. Dan Tisna pun memilih solo. Portal dungeon pun terbuka seperti rahim neraka yang menerima anak-anaknya kembali. Begitu masuk, suasana berubah total. Udara mendadak menjadi dingin, tanah berlumut dan aroma amis memenuhi ruangan gelap berbentuk lorong bawah tanah. Dindingnya terbuat dari campuran batu dan tulang. Di kejauhan terdengar suara cekikikan, bukan tawa manusia, tapi suara tipis seperti bayi menangis lalu tertawa bersamaan. Itulah tuyul, makhluk kecil botak bermata hitam legam dengan kulit pucat kehijauan seperti tempikar tua. Mereka berlarian di lorong, membawa kantong emas kecil, tertawa sambil mencakar-cakar tanah. Tuyul ring E dikenal sebagai makhluk licik. Mereka tak kuat secara fisik, tapi sulit ditangkap karena lincah dan sering menyerang secara berkelompok. Namun Tisna tahu cara menghadapinya. Dengan skill pelarian mundur, Tisna memancing mereka ke lorong sempit lalu melompat ke belakang dengan kecepatan tinggi. Di ruangan sempit, tuyul tak bisa bermanuver. Satu sabetan sabitnya cukup untuk menyapu 3 makhluk mungil itu di dalam sekali ayunan. Tawa mereka terputus, diganti dengan dentingan kristal putih yang jatuh ke tanah. Kemudian Tisna pun masuk makin dalam. Suasananya makin aneh. Suara langkah babi menggema. Tapi ini bukan suara biasa. Langkahnya berat tapi cepat. Napasnya kasar diselingi geraman. Lalu muncullah makhluk itu. Babi ngepet, tapi bukan seperti yang diceritakan di TV. Tubuhnya hitam legam, matanya menyala merah, dan bagian perutnya transparan, menampilkan organ dalam yang terus bergerak. Babi ngepet ring E ini bisa berlari sangat cepat dan menghilang dalam bayangan. Mereka menyerang dalam lintasan zigzag, menusuk dengan taring hitamnya lalu menghilang lagi. Bagi hunter biasa, ini mimpi buruk. Tapi bagi Jaka yang kini hidup sebagai Tisna, ini latihan ringan. Tisna membiarkan satu babi ngepet menyerang, lalu mengaktifkan pelarian mundur dan menebas dari posisi baru. Triknya adalah memancing satu keluar dari kawanan. Saat terkena sabetan, darah hitam menyemprot. Mereka bisa menghilang dalam gelap, tapi tidak bisa menghindar dari pengalaman puluhan tahun bertarung. Satu persatu babi ngepet itu pun tumbang. Tapi kemudian semuanya berhenti. Udara menjadi berat, lantai dungeon bergetar, dan muncullah dia, elit monster ring D. Monster tuyul raksasa setinggi 3 meter. Tubuhnya seperti anak-anak yang dibesarkan dalam kemarahan. Wajahnya mengkerut, bola matanya lepas dari rongga dan menggantung.
Perutnya terbuka memperlihatkan pusaran logam berputar. Di tangannya tergenggam tongkat emas yang bisa memancarkan aliran listrik. Semua hunter lari yang mendengar suara itu, kabur keluar dungeon. Namun Tisna berdiri tegak, ia tahu ini hadiahnya. Pertarungan pun tak bisa dihindari. Monster elit itu mengayunkan tongkat dengan kecepatan tinggi, menyambar seperti cambuk petir. Tisna menghindar lalu menggunakan pelarian mundur untuk menyelinap ke belakang. Dan Tisna pun menyerang, namun serangannya hanya menggores, tapi cukup membuat monster itu menjerit kesakitan dan dinding dungeon pun bergetar. Tisna mulai kehilangan darah, tapi ia tak mundur. Dalam momen kritis, sabitnya menusuk tepat di jantung pusaran logam di perut monster itu. Jeritan terakhir tuyul elit menggema seperti suara bayi dan petir yang disatukan. Lalu tubuhnya meledak menjadi serpihan kristal putih dan sebuah kotak item. Tisna duduk terengah, kemudian sistem berbunyi dalam kepalanya, memberitahukan bahwa Tisna telah naik ke level 3 dan memperoleh beberapa item. Kristal putih 8 biji, sabit rank D, iring-iringan malam, dan juga item yang bernama Ripcore, modul mesin dimensi retak. Tisna pun berjalan keluar dungeon dengan santai, dan kini ia tahu jalan menuju menara telah terbuka. Meski masihlah jauh. Dungeon Cimahi telah ditutup, portalnya lenyap bagai uap yang ditelan kabut malam. Aroma gosong masih menggantung di udara, bercampur bau amis darah tuyul dan babi ngepet yang terbantai di dalam sana. Tak ada lagi hunter yang tersisa, yang lainnya telah kabur, yang lain telah takut. Hanya satu sosok yang masih berdiri dengan sabit hitam yang berkilau di punggungnya, Tisna, sang supir ojol yang membawa jiwa Jaka, si hunter terkuat masa lalu. Ia berjalan perlahan ke tempat di mana ia menyembunyikan motornya. Wajahnya diliputi senyuman kecil. Meski hasil raid barusan belum seberapa dibandingkan kebutuhan besar yang harus ia kumpulkan untuk masuk menara, tapi baginya ini sudah sangat memuaskan. Ia berhasil menaklukkan dungeon rank E sendirian. Ia bahkan membantai elit monster rank D yang membuat para hunter lainnya lari tunggang langgang. Dan semua itu bisa ia lakukan karena satu hal, yaitu pengetahuan dari masa lalunya sebagai hunter rank Triple S. Di balik keruntuhan, ia menemukan kembali motornya, tergeletak rusak parah, hampir mati. Mesin tak lagi berfungsi, rangka hampir patah, tapi hari ini ia punya sesuatu yang istimewa. Ripcore, benda bundar pipih berwarna hitam kebiruan yang memancarkan denyut energi halus. Sebuah item langka dari monster dungeon tingkat tinggi. Jika disambungkan pada mesin, ia akan menyatu dengan mengubah benda itu menjadi kendaraan berbasis dimensi. Misalnya seperti motor tua bisa berubah menjadi motor berteknologi di luar nalar. Biasanya Ripcore dijual dengan harga mencapai ratusan juta, bahkan bisa tembus miliaran di pasar kolektor. Namun Tisna tidak menunggu, ia terlalu senang, ia ingin menghadiahkan sesuatu pada dirinya. Tanpa berpikir panjang, Tisna pun menempelkan Ripcore ke tengah mesin motornya. Dalam sekejap suara dengungan muncul, diikuti oleh ledakan kecil seperti api petir. Kabel bergerak sendiri, rangka motor berubah. Knalpot mengeluarkan semburan biru, lampu depan menyala menyilaukan. Motornya melayang 5 cm dari permukaan tanah. Roda-rodanya tak lagi berputar, melainkan berdenyut. Tenaga dari Ripcore mengubah motor tua itu menjadi kendaraan dimensional. Tisna menatap motor barunya, tak percaya lalu tertawa kecil sebelum mendadak menepuk jidat. Harusnya dijual, nilainya bisa jadi cukup untuk biaya hidup setahun dan masuk ke lantai pertama menara. Namun nasi sudah menjadi bubur. Ia pulang ke kosan dengan motor seperti pesawat luar angkasa yang meraung pelan sepanjang jalan. Pagi harinya, Tisna meluncur ke kantor cabang organisasi Hunter, sebuah bangunan tinggi dengan dinding gelap. Lambang Trikarsa Agung terpampang besar di atas gerbangnya, lambang dari 3 orang yang telah mengkhianatinya 50 tahun lalu. Tisna masuk ke dalam mesin penjualan loot otomatis, menyerahkan kristal putih hasil raid dungeon di Cimahi. 8 butir kristal putih, harga per butir 1 juta rupiah, transfer masuk 8 juta rupiah.
Cukup untuk biaya operasional seminggu ke depan, tapi tentu saja belum cukup untuk membeli tiket masuk ke lantai 1 menara yang harganya mencapai 1000 koin emas setara 100 juta rupiah. Tisna tahu ia harus terus bergerak, terus bertarung, terus farming dan leveling. Maka mulai saat itu dimulailah hari-hari berat yang sangat gila. Selama 1 minggu penuh, Tisna menjalani hidup ganda. Pagi hingga siang menjadi supir ojol, mengantar nasi goreng ke shelter hunter, menyusup ke area lockdown demi semangkuk mie ayam, menerobos angin petang demi kopi instan untuk pasukan pengendali dungeon. Ia tidak pernah mengeluh, motor barunya membuat semua rute jadi mudah, melewati gang sempit, menerobos kabut magis, bahkan melayang di atas atap pasar lama yang rubuh. Malam hingga larut menjadi pemburu dungeon. Setiap menerima notif dari aplikasi radar portal di handphonenya, Tisna dengan cepat bergegas menjadi yang pertama datang ke lokasi dungeon. Portal muncul di tempat-tempat aneh. Terkadang muncul di suatu mall, ada juga yang di tengah sawah, bahkan ada yang paling mengerikan di dalam ruangan kelas sekolah dasar. Tanpa ragu, Tisna memasuki dungeon-dungeon rank E tersebut seorang diri, membantai monster tanpa ampun. Tuyul dengan wajah manusia setengah terbakar, babi ngepet bermata merah memiliki tubuh sebesar manusia dewasa, dan juga hantu-hantu kecil yang menyembunyikan senjata di perut mereka. Semuanya ditebas dengan sabit rank D yang kini menjadi senjatanya. Tanpa terasa, item-item yang Tisna dapatkan di dalam dungeon mulai menumpuk. Mulai dari tulang babi dengan kristal hitam, rambut tuyul kering, cairan lendir hijau dari monster pemakan tulang, semua ia kumpulkan. Lalu dimasukkan ke dalam sistem storage, ruangan penyimpanan digital yang secara otomatis dimiliki semua hunter. Dengan begitu, Tisna tak perlu membawa pulang lootingan secara fisik. Hingga akhirnya pada malam ke-7, Tisna masuk ke sebuah dungeon kecil yang muncul di bawah jembatan layang. Isinya tampak sepi, hanya 2-3 monster biasa. Tisna disergap oleh sesuatu yang tidak ia duga. Tuyul berkepala 2 dengan tangan panjang seperti cambuk, mulut di perut, dan suara tawa anak kecil yang menggema tanpa arah. Pertarungan berlangsung sangat lama. Setiap kali ditebas, monster itu membelah. Darahnya seperti susu basi, memercik dan menimbulkan bau amis menyengat. Tisna pun harus bergerak cepat, menghindari setiap cambukan dari tangan si tuyul kepala 2. Hingga pada akhirnya Tisna pun mendapatkan kesempatan untuk menyerang titik lemah si tuyul kepala 2 itu, menusuk bagian tubuh yang menghasilkan suara tawa paling keras. Dan akhirnya tepat di detik ke-1200 atau menit ke-20, suara lonceng berdentang dalam sistem. Dengan mengalahkan monster tuyul berkepala 2, Tisna berhasil naik ke level 7. Seketika tubuhnya dipenuhi aliran energi halus, mata membelalak, napas teratur, aura di sekitarnya berdenyut. 2 skill baru masuk ke dalam panel pemberitahuan. Langkah kilat rank D, skill aktif yang memungkinkan pengguna melesat sejauh 3 meter dalam sekejap, seolah tubuh menghilang dan muncul kembali. Cocok untuk menyergap, menghindar, dan bertarung dalam ruang sempit. Kemudian recovery slash rank C, skill pasif yang memberikan efek penyembuhan ketika pengguna menyerang musuh dengan senjata tajam. Semakin besar damage, semakin besar efek healing yang diperoleh. Tubuh Tisna terasa ringan, refleksnya meningkat, sabitnya kini menjadi perpanjangan tubuhnya. Ia tidak hanya cepat tapi juga sulit mati. Namun tetap ada satu masalah besar. Tisna masihlah hanya sebatas hunter rank F. Organisasi hunter menetapkan pembatasan yang mutlak. Hunter rank F hanya boleh masuk ke dungeon maksimal rank E. Padahal Tisna tahu dari level 7 ke level 10 adalah fase stagnan. Jika hanya mengandalkan dungeon kecil, proses leveling akan sangat lambat. Dirinya butuh jalan pintas. Tisna membuka terminal informasi organisasi. Sebuah panel hologram menyala, menampilkan opsi yang ia cari, yaitu informasi ujian kenaikan rank hunter.
yang memberitahukan bahwa ujian kenaikan rank Hunter bisa dilakukan kapan saja. Hasil ujian akan menentukan rank baru Hunter. Skor tinggi dapat melompat 1 hingga 2 tingkat. Penilaian mulai dari kekuatan, strategi, dan ketahanan mental. Tidak perlu menunggu pengumuman, tidak perlu undangan, tidak perlu rekomendasi. Siapapun bisa langsung mendaftar jika punya nyali. Tisna menatap langit malam. Lampu-lampu kota Bandung berkedip, angin malam menerpa wajahnya. Dalam dirinya, tekad yang tak pernah padam kini semakin menyala. Dirinya sudah hidup kembali, dan dirinya yang telah bertempur selama ribuan kali di masa lalu. Dan di kehidupan barunya ini, waktunya membuktikan satu hal. Jaka yang bersemayam di tubuh Tisna, seorang hunter rank F yang bekerja sebagai ojol, akan kembali menapaki puncak dunia. Fajar belum sampai bernapas ketika bayangan seorang pria berdiri tegak di tengah pelataran ujian kenaikan rank. Tempat itu bukan sekedar arena pertarungan, tapi sebuah altar darah. Tempat mereka yang nekat mempersembahkan nyawa hanya demi satu hal, pengakuan dari sistem. Lingkaran luar dari batu pusaka dan logam terkutuk membentuk arena. Pilar-pilar menjular tinggi, dipahat dari fosil makhluk purba yang tak lagi dikenal sejarah. Di atas langit-langitnya, liontin jimat melayang perlahan. Bersinar merah menyala, seolah mengendus niat setiap peserta. Apakah murni atau bernanah oleh ambisi? Ujian kenaikan rank bukanlah sekedar tes. Ia adalah pemisah antara yang hidup untuk bertahan dan yang rela mati demi kekuatan. Sistem tidak mengenal belas kasih. Yang dihadapi bukan cuma monster, tapi juga dosa masa lalu, luka batin, dan dendam yang belum terbalas. Ini adalah ujian jiwa. Tisna mengangkat tangannya. Sebuah antarmuka transparan muncul di hadapannya. Konfirmasi ujian kenaikan rank Hunter. Status Hunter rank F level 7. Job class belum ditentukan. Skill aktif pelarian mundur, langkah kilat, dan skill pasif Eco Priceless. Tanpa aba-aba, dunia sekitarnya berguncang. Arena berubah. Ia tak lagi berdiri di ruangan organisasi, tapi kini berada di dalam dungeon purba, terbuat dari tulang belulang dan batu nisan retak. Udara terasa mati, tanah menghembuskan asap, seolah baru saja mengubur mayat-mayat yang memberontak dari neraka. Dan dari balik kegelapan, langkah kaki terdengar, pelan, berat, dan penuh murka. Lalu ia muncul. Patih Palasik, makhluk legenda yang tubuhnya terbelah antara manusia dan tengkorak. Dengan tombak menyala api dari dasar neraka. Monster ini tidak seharusnya muncul dalam ujian rank F, tapi sistem tahu ia bukan sekedar Tisna, ia adalah Jaka yang bangkit kembali dari kematian. Pertarungan pun dimulai. Tusukan tombak neraka hampir menancap ke jantungnya, tapi Tisna melompat ke belakang menggunakan pelarian mundur, lalu membalas dengan sabitnya. Reka Priceless menyembuhkan luka-luka kecil yang membusuk di kulitnya. Dengan langkah kilat, ia bergerak seperti bayangan, mengitari pilar demi pilar, dan mulai menebas tendon Patih Palasik satu persatu. Darah monster itu hitam dan panas, menyembur, namun tetap saja makhluk itu tidak tumbang. Sampai akhirnya satu tebasan akhir membuat tengkoraknya retak dan tubuhnya jatuh menjadi abu. Tisna mengira ujiannya berakhir, namun dirinya salah. Tanah pecah, dungeon runtuh. Tisna kini terjatuh ke tengah pusaran air beracun yang mengalir memutar seperti sumur kutukan. Lalu dari udara yang berat muncul tawa seorang wanita tua, dan di hadapannya berdirilah Nyi Kebayan, sosok menyimpang bermata seribu yang bisa membelokkan waktu dan menghancurkan pikiran hanya dengan bisikan. Sistem mulai bergetar. Realitas mencerit. Tisna berteriak dalam hati, memanggil sisa kekuatan yang terkubur bersama masa lalunya. Dan saat itu juga panel sistem terbakar. Hidden Awakening atau rahasia terbangkitkan. Kelas tersembunyi terbuka. Grave Walker, perjalanan antara hidup dan mati. Grave Walker, sebuah job kelas langka, hanya muncul bagi jiwa yang pernah mati dan kembali hidup. Ia bisa menyerap kekuatan musuh yang telah gugur dan menjadikan bagian dari tubuh. Skill baru pun langsung menyala. Soul Chain rank B mengikat jiwa musuh yang sekarat, lalu mencuri satu skill acak selama 3 menit, dan yang satunya bernama Dead Instinct. Skill rank A meningkatkan seluruh atribut sebesar 300%
saat HP atau darah di bawah 30%. Dengan tubuh penuh luka dan jiwa yang sudah melewati kematian, Tisna menerjang. Kutukan Nyikebayan menembus otaknya, tapi ia bertahan dengan mental yang tak lagi milik manusia. Soul Chain aktif, mencuri kemampuan manipulasi ilusi milik sang nenek iblis dan memantulkan kutukan itu kembali. Ceritanya menggeram dari 1000 mulut, tubuhnya meledak menjadi abu dan serpihan roh. Suasana di sekitar pun menjadi hening. Panel sistem menyala untuk terakhir kalinya, memberitahukan bahwa ujian telah selesai dengan penilaian sempurna dan sesuatu hal yang tak terduga, Tisna kini menjadi rank triple S yang asalnya dari rank F. Dan Tisna si anomali ini, dia yang masih level 7 bisa mematahkan ketentuan dari sistem. Tisna yang masih level 7 namun dia berhasil menembus batas saat ujian yang tidak masuk akal tadi. Dirinya manusia pertama yang membuka potensi evolusi Awakening. Tisna mendapatkan job langka yang bernama Grave Walker. Ujian selesai, namun dunia belum siap menerima hasilnya. Tisna keluar dari arena, tubuhnya penuh luka, tapi kini ada aura yang tak bisa disembunyikan. Para pejabat organisasi Hunter hanya bisa terdiam. Monitor pecah, sistem pusat mengalami anomali. Rank triple S dalam satu malam. Tak lama kemudian, Trikarsa Agung mengirim undangan. Tisna dipanggil ke ruangan konferensi utama. 3 orang duduk menantinya, Rendra, Adi, dan Galang. Mereka menyapanya dengan senyum palsu, menyodorkan tangan ramah, berbicara seolah mereka adalah sahabat lama. Padahal 50 tahun lalu, merekalah pengkhianat. Mereka tawarkan kekuasaan, kemitraan, dan kursi kepemimpinan dunia. Tapi Tisna tahu mata mereka tak pernah berubah, masih menyimpan niat busuk seperti dulu di saat mereka menjebaknya hingga mati. Tisna tersenyum kecil karena kali ini giliran dia yang akan bermain. Aula pertemuan utama Trikarsa Agung bukan sekedar ruangan. Ia adalah kuil kekuasaan dipahat dari ambisi dan darah manusia. Dindingnya dibungkus kain pusaka, bertuliskan mantra penjaga kekuasaan. Lampu gantung yang seharusnya memberi cahaya justru tampak seperti roh para pahlawan yang dikurung di dalam bola kaca, menyala pelan, menjerit dalam bisu. Di tengah ruangan itu duduk 3 pria dengan senyum selembut kapas, namun hawa di sekitar mereka dingin seperti liang kubur. Merekalah wajah dari dunia baru, Rendra, Adi, dan Galang, 3 tokoh suci di depan publik. Namun di balik layar merekalah pencipta neraka. Tisna melangkah masuk. Langkahnya ringan tapi dunia seakan menahan napas. Dirinya bukan lagi sebagai supir ojol rendahan, tapi sebagai hunter rank triple S, pemilik job kelas terkutuk Grave Walker, pejalan antara hidup dan mati. Aura kematian menyelimuti tubuhnya seperti kabut pekat. Tapi tak satu pun dari Trikarsa menyadarinya. Mereka pikir yang datang hanyalah seekor anak domba yang siap digiring ke altar kekuasaan. Tapi sesungguhnya yang mereka jamu adalah serigala tua yang pernah mereka lempar ke jurang waktu dan kini kembali untuk mencabik leher mereka. Pertemuan dimulai seperti sandiwara murah yang dipentaskan berulang kali. Tawaran diberikan, jabatan disodorkan, bahkan mahkota palsu bernama Duta Perubahan pun ditawarkan. Semua itu hanyalah jebakan, umpan manis beracun yang telah mereka siapkan. Namun Tisna tidak menolak. Ia tersenyum menerima semuanya karena ia tahu racun paling mematikan bukan yang ditolak, tapi yang ditelan perlahan. Dirinya menyusup ke jantung kekuasaan, menjadi virus yang menunggu waktu untuk menghancurkan dari dalam. Di balik layar, perburuan tetap berlangsung. Setiap malam Tisna menyelinap ke dungeon liar, lorong bawah tanah, bangunan terbengkalai, kamar mandi terbakar, pasar malam kosong, semua jadi medan jagal. Ia membantai setiap dungeon dalam diam. Perlahan namun pasti, tak terasa levelnya pun sudah mencapai level 10.
Sabitnya menyayat bukan hanya daging, tapi juga ingatan monster-monster itu. Dengan Soul Chain, ia mencuri skill terbaik mereka. Dengan Dead Instinct, ia menari di antara kematian. Tak takut, tak ragu, tak punya alasan untuk hidup selain balas dendam. Kristal, lootingan, dan item langka dikumpulkan. Semua dijual lewat pasar gelap, diam-diam tanpa menyentuh radar organisasi. Ia tahu setiap langkahnya diawasi, tapi sebagai Grave Walker, wajahnya bisa berubah, auranya bisa hilang, jejaknya menghilang seperti kabut sebelum hujan. Sampai pada malam itu, Tisna berdiri di depan gerbang Menara Karamat. Sabitnya berlumur darah, dompetnya penuh koin emas, dan langit di atasnya memerah seperti luka yang menganga. Malam itu malam satu suro. Dunia mulai menangis, udara berubah menjadi belati, kabut meneteskan darah, dan satu persatu portal dungeon terbuka tanpa kendali. Monster-monster yang cuma awalnya sebatas hanya cerita rakyat, kini keluar dari bayang-bayang. Di Bali, Leak menari di atas tumpukan mayat yang sudah dia habisi. Di Jawa, Wewe Gombel mencuri anak-anak dari pengungsian. Dan di Kalimantan, hantu bungkus menghilangkan satu batalion militer dalam hutan yang kini berbisik. Dunia berubah menjadi altar pengorbanan, dan saat semua orang mencari jawaban, Tri Karsa Agung menghilang karena merekalah penyebabnya. Ritual kuno telah dimulai. 1 juta jiwa dibutuhkan sebagai persembahan untuk membuka jalan bagi sesuatu yang lebih tua dari neraka. Dan hanya satu orang yang tahu, orang itu adalah Tisna. Ia tidak lari, ia naik. Menara Karamat dibuka. Tisna melompat dari lantai ke lantai. Setiap level lebih gila dari sebelumnya. Arwah keris Majapahit menjerit dan meledak. Jenglot bermata 3 menyerang seperti panah kutukan. Tuyul penjaga gerbang merangkak dalam jumlah tak terhingga. Tisna membantai semuanya. Tubuhnya robek, tulangnya retak, tapi jiwanya berubah menjadi api. Sementara itu, di lantai 99, hening, dataran kosong, langit abu-abu, dan dari balik kabut 3 bayangan muncul. Mereka sedang melakukan ritual yang terkutuk, sejarah yang belum lunas, dan darah yang belum dibalas. Malam satu suro datang bukan seperti malam biasa. Ia turun ke bumi seperti air bah darah yang tak bisa dibendung. Langit menggigil, hujan turun bukan berupa air, melainkan abu dan pecahan tulang manusia. Awan menggulung membentuk wajah-wajah penuh kesakitan. Matahari lenyap, gunung-gunung menangis, lautan mengamuk seperti perut dunia yang dilubangi dari dalam. Dan dari jantung kota-kota besar, portal dungeon terbelah. Muncul tanpa kendali, tanpa sistem, tanpa belas kasih. Monster-monster kelas tinggi yang dulu hanya bisa ditemukan di lantai atas menara, kini turun ke dunia nyata. Bukan lagi tuyul atau leak biasa. Yang muncul adalah pocong Raja Saka, genderuwo bertanduk emas, buto ijo bermata 1000, dan jelangkung yang merangkak dari dasar sumur tua dengan tali pusara menyala. Mereka bukan hanya membunuh, mereka menelan manusia hidup-hidup. Namun sumber bencana bukanlah mereka, melainkan di dalam Menara Karamat sendiri. Di lantai-lantai atas, di tengah ritual terlarang yang dijalankan oleh 3 nama terkutuk, Rendra, Adi, dan Galang. Tisna yang telah mencapai lantai 90-an merasakan gelombang energi hitam menyebar dari puncak menara, mengalir seperti racun ke seluruh dunia. Ia berhenti di sebuah altar batu merah, lantai 95. Udara membeku, bukan karena dingin, tapi karena di sana ribuan arwah mulai merintih. Teriakan mereka tidak keluar dari mulut, tapi dari udara, dari dinding, dari tulang. Mereka menggigit udara, berusaha keluar dari cangkang kematian. Ritual malam satu suro sudah berjalan lebih dari setengahnya. 1 juta jiwa hampir dikorbankan. Tisna tahu jika ia gagal menghentikan ini sekarang, dunia akan lenyap sebelum dendamnya sempat dibayar. Ia menancapkan sabitnya ke tanah,
Aura Gravewalker meledak, sistem menyala di hadapannya, mode khusus diaktifkan, pembakaran jiwa Gravewalker Ascension. Skill sementara Abyss Shroud Rank S menyerap seluruh serangan magis dan memantulkan secara acak ke musuh terdekat. Dengan kekuatan ini, Tisna berubah menjadi badai. Ia menerobos lantai demi lantai. Bos-bos dungeon yang dulu butuh 10 orang elit kini tumbang dalam satu tebasan. Monster sebesar gajah, roh penjaga bersayap, hantu lapis 7, semua dibabat tak ada ampun. Ia menjadi mimpi buruk bagi makhluk-makhluk mimpi buruk. Lantai 98. Tisna berhenti, sebuah pintu ritual terbuka sedikit, menganga seperti mulut iblis yang kehausan. Di dalamnya 3 siluet berdiri, Rendra, Adi, dan Galang. Mereka berdiri dalam lingkaran darah menyala, tangan terbuka mengendalikan jaringan portal dunia lewat jimat-jimat terkutuk yang tertanam di dada mereka. Mereka bukan sekedar memanggil monster, mereka sedang menyuplai jiwa manusia ke altar pusat. Dan jika jimat itu tidak dihancurkan sekarang, 1 juta jiwa akan terbakar sempurna sebelum fajar. Tisna mengaktifkan langkah kilat, tubuhnya berubah menjadi cahaya. Ia menerobos ruang ritual. Pertempuran pun pecah, darah menetes dari langit-langit. Mantra kuno berdentang seperti palu menghantam dada. Tisna bertarung bukan hanya dengan sabit, tapi dengan kehendak, dengan niat, dan juga dengan amarah. Setiap serangannya memicu efek sistem, ledakan roh, bayangan pelindung, dan kutukan mengamuk. Hingga akhirnya Tisna mengaktifkan kombinasi terlarang, penggabungan antara skill Dead Instinct dan juga Recovery Slash. Satu rantai energi menancap ke dada Rendra. Tisna mencuri skill pamungkas miliknya, Void Explosion Rank S, ledakan dimensi yang menyapu seluruh area dan menyegel semua makhluk hidup selama 5 detik. Hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Tisna tersenyum. Void Explosion dilepaskan, ledakan hitam mengalir menghancurkan segalanya. Waktu berhenti 5 detik, keheningan abadi. Dan dalam 5 detik itu, Tisna menebas semua jimat di dada ketiganya. Sistem mendeteksi, ritual dibatalkan, stabilitas dunia pulih bertahap, portal dungeon dihentikan. Monster-monster yang masih setengah lahir membusuk hidup-hidup. Darah di langit berhenti turun. Jiwa-jiwa yang nyaris terenggut kembali ke tubuh manusia. Malam satu suro gagal. Tapi Rendra, Adi, dan Galang masih hidup. Terpental, terkapar, terluka, tapi belum mati. Tisna berdiri di atas mereka, menatap tanpa belas kasihan, tanpa kata-kata, karena ia tahu satu hal, pertarungan sesungguhnya masih belum dimulai. Lantai 99 bukanlah sekedar ruangan berikutnya dalam menara karamat. Ia adalah gerbang antara dunia manusia dan dimensi kekal tempat Raja Karamat menanti. Namun lebih dari itu, lantai 99 adalah ruangan di mana pengkhianatan, penyesalan, dan dendam dipaksa untuk bertatap muka. Begitu Tisna menapakkan kakinya di sana, langit-langit menara seketika menutup. Cahaya menghilang, yang tersisa hanyalah bayangan yang memantul dari pilar-pilar tua berlumut. Masing-masing diukir dengan wajah-wajah manusia yang menjerit. Dindingnya berdarah, lantainya dingin seperti batu nisan basah. 3 sosok telah berdiri menunggu di tengah arena. Rendra, Adi, dan Galang. Mereka tidak lagi terlihat seperti manusia. Tubuh mereka telah menyatu dengan sistem menara, berubah menjadi manifestasi kegelapan yang dipelihara oleh Raja Karamat sendiri. Mata mereka menyala merah darah. Di sekeliling mereka, aura rank Triple S menyembur seperti api neraka. Masing-masing kini memiliki bentuk baru. Rendra berubah menjadi kesatria bayangan, tubuhnya dilapisi pelindung dari roh-roh mati yang terus menangis. Adi menjelma menjadi sama neraka dengan ratusan arwah terikat di punggungnya, meraung seperti kerbau disembelih. Galang menjadi elementalis abadi, tubuhnya dikelilingi pusaran petir dan api dari dimensi yang saling bertabrakan.
Sistem menyala dalam benak Tisna. Boss battle dimulai. Trio penjaga lantai 99. Kondisi kemenangan habisi ketiganya dan buka gerbang menuju lantai 100. Tisna mengaktifkan seluruh kemampuannya. Aura Gravewalker kembali menyelimuti tubuhnya. Dengan langkah perlahan, ia menancapkan sabit ke tanah, memanggil skill Abyss Road untuk menyerang serangan Arwal. Lalu ia melepaskan Soul Chain, rantai jiwa yang mencoba mengikat ketiganya sekaligus, namun hanya berhasil menangkap Galang. Pertempuran berubah menjadi pusaran kekacauan. Galang menyerang dari atas, melemparkan pusaran petir. Tisna melesat menggunakan langkah kilat, menebas tubuhnya, memaksa Galang untuk mundur. Adi memanggil arwah buas dari dalam tanah, namun Tisna membalas dengan recovery slash, membantai mereka sambil memulihkan tubuhnya yang terkoyak. Namun Rendra adalah yang tersulit. Ia menyerang dari bayangan, menghilang setiap kali diserang, lalu menusuk dari titik buta. Tisna hampir tumbang, darah mengucur dari pelipis dan dada, tapi Dead Instinct menyala. Seluruh atribut tubuhnya meningkat 3 kali lipat. Pandangan matanya berubah menjadi kabur, namun insting membimbing langkahnya. Dalam satu tarikan napas, Tisna melompat ke tengah arena, memusatkan seluruh energi jiwa yang tersisa, lalu mengaktifkan skill tersembunyi dari Gravewalker, Endless Echo, skill rank triple S, menciptakan bayangan serangan dari seluruh musuh yang pernah dibunuh dan melepaskannya dalam satu waktu. Dari tubuh Tisna, bayangan Patih Palasik, Nyi Kebayan, Tuyul Elit, Babi Ngepet, Leak, dan puluhan makhluk dungeon bangkit sebagai proyeksi roh. Mereka menyerbu trio pengkhianat dengan kekuatan gabungan seluruh masa lalu Tisna. Tubuh Adi terkoyak, Galang terbakar oleh kutukan sendiri, Rendra akhirnya tertusuk dari bayangannya sendiri. Ruangan pun menjadi sunyi dan sepi. Ketiganya jatuh bersamaan. Tubuh mereka tidak langsung mati, tapi meleleh perlahan, berubah menjadi cairan hitam yang mendesis saat menyentuh tanah. Sebelum mereka lenyap, Tisna menyeret tubuh ketiganya satu persatu ke depan gerbang besar dari batu obsidian, yaitu gerbang lantai 100. Ia melempar mayat mereka ke depan gerbang. Batu obsidian menyerap darah mereka, dan dalam jerit terakhir, pintu pun terbuka, mengeluarkan hawa dari dunia yang tidak dikenal. Tisna berdiri sendiri, namun dunia kini tahu ia bukan sekedar hunter, ia adalah penghakim. Dan waktu untuk bertemu Raja Karamat akhirnya tiba. Gerbang lantai 100 terbuka seperti rahim dunia yang melahirkan segala kutukan. Udara yang keluar dari dalamnya bukanlah udara biasa. Ia adalah napas kehancuran. Campuran bau dari dupa mati, besi terbakar, dan kesedihan yang membatu selama ribuan tahun. Langkah Tisna terasa berat, bukan karena tubuh, tapi karena beban jiwa yang mulai bergemuruh dalam daging barunya. Lantai 100 tidak seperti lantai lainnya. Bukan ruangan, bukan tempat. Ini adalah dimensi yang terbalik. Tanpa langit, tanpa tanah, hanya lautan kabut di bawah, dan pulau-pulau batu mengambang di atas, seolah hukum alam menyerah di hadapan sang penguasa sejati. Di tengah kehampaan itu berdiri satu tahta. Dari tahta itu, sosok Raja Karamat perlahan muncul. Tidak memiliki wajah dan tidak memiliki tubuh pasti. Ia adalah bayangan yang terbentuk dari doa-doa terkutuk, dari harapan yang dibunuh, dari perjanjian darah yang tak pernah ditepati. Matanya berisi masa lalu. Suaranya seperti suara sosok ayah yang sudah lama dikubur. Tisna menatap makhluk itu, dan sebuah serangan pertama dilancarkan. Sistem bergetar dalam benaknya. Bos akhir ditemukan, Raja Karamat, penguasa menara penjaga jiwa. Kondisi kemenangan hancurkan inti jiwa di dalam tubuh Raja Karamat. Pertempuran tidak langsung dimulai, sebab Raja Karamat mengenali sesuatu dalam tubuh Tisna. Ia bergetar, ia mendesis.
Dan ia berbicara, bukan dengan suara, tapi dengan kenangan. Potongan-potongan masa lalu menyergap Tisna seperti gelombang tsunami. Ia melihat dirinya sendiri, tapi bukan sebagai Jaka, bukan pula sebagai Tisna. Ia melihat seorang pria muda bersorban putih berdiri di puncak gunung, dikelilingi ribuan rakyat yang memujanya. Sosok itu memegang kitab kuno dengan tangan bercahaya, dan dari matanya mengalir air mata darah. Itulah masa lalu yang dikubur oleh sejarah. Ternyata Raja Karamat bukanlah iblis. Ia adalah leluhur Jaka sendiri, seorang manusia pilihan dari masa lalu yang pernah mencoba menyelamatkan dunia dari kehancuran dimensi. Namun kekuatan yang ia dapatkan bukan berasal dari bumi, melainkan dari entitas luar. Sistem memperlihatkan sebuah nama, The Voice Beyond, makhluk dimensi asal penjaga keseimbangan jiwa. Raja Keramat dulunya adalah pelayan The Voice Beyond. Ia ditugaskan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dimensi kegelapan. Tapi tugas itu mustahil karena setiap tahun entitas itu menuntut 1 juta jiwa sebagai persembahan. Jika tidak, bumi akan dihancurkan dalam 1 kali tarikan napas. Selama ribuan tahun, Raja Karamat menjalankan perintah itu. Setiap malam 1 suro, ia mengorbankan jiwa-jiwa manusia agar dunia bisa bertahan setahun lagi. Ia menjadi iblis demi menjadi pelindung. Ia menjadi monster demi menyelamatkan keturunan manusia. Tapi hatinya tidak kuat, jiwa manusiawinya retak, dan sistem pun menghukumnya, mengurungnya di menara sebagai raja abadi yang tak bisa mati. Tisna menangis bukan karena iba, tapi karena marah. Leluhurnya yang seharusnya menjadi cahaya dijadikan boneka oleh makhluk dari luar. Maka pertarungan pun dimulai. Raja Karamat melepaskan ribuan bayangan ke segala arah. Setiap bayangan adalah fragmen jiwa yang dulu pernah dikorbankan. Mereka menangis, memanggil nama orang tua, merintih, dan mencoba menghentikan Tisna. Tapi Gleipwalker tidak gentar. Ia adalah pemilik jiwa-jiwa itu juga. Tisna memanggil Endless Echo, bayangan masa lalu kembali. Namun kali ini bayangan itu bukan hanya musuh yang dibunuh, tapi juga teman, orang tua, bahkan bayangan dirinya sendiri yang dulu lemah. Mereka semua bersatu dalam satu hantaman. Tisna menyerbu inti Raja Karamat menggunakan Soul Chain untuk menambatkan jiwa leluhurnya. Ia menarik perlahan, dan di dalam tubuh kegelapan itu Tisna menemukan sosok wajah lelaki bersorban. Lelaki itu tersenyum dan berkata dalam benaknya, "Lanjutkanlah anakku, kau yang terakhir, aku hanya awal." Lalu tubuh Raja Karamat retak. Dari retakan itu keluar cahaya. Sistem mencatat, bos telah gugur. Lantai 100 dikuasai. Pewaris baru menara, Tisna sang Gleipwalker. Namun ternyata itu semua belumlah selesai. Langit lantai 100 terbelah. Dan dari retakan dimensi itu, suara bergema. Suara yang tidak punya asal, tidak punya arti, tapi menusuk ke dalam tulang. Itulah The Voice Beyond. Dan Tisna tahu perang baru akan segera dimulai. Setelah Raja Karamat tumbang dan cahaya dari tubuh leluhur Jaka memancar seperti matahari terakhir dunia, seluruh struktur menara Karamat mulai bergetar, tapi bukan dalam kehancuran, melainkan seperti makhluk purba yang menggeliat bangun dari tidur panjang. Dinding bernapas, pilar-pilar berdenyut, tanah menjadi lembut seperti daging yang baru tumbuh kembali. Menara tidaklah runtuh, tapi menara kini berevolusi. Sistem berbunyi dalam benak Tisna, memberitahukan bahwa sistem sedang direset. Pewaris baru terpilih, menghubungkan menara dengan dunia lain. Di luar sana, dunia yang hancur pasca malam 1 suro perlahan mulai tenang. Portal dungeon liar tertutup. Monster-monster yang tersisa terdiam, lalu mengering seperti dedaunan dibakar musim kemarau. Jiwa-jiwa yang sempat tercerabut kembali ke tubuhnya. Kota-kota bangkit dari puing. Umat manusia akhirnya mendapatkan pagi setelah malam yang panjang. Namun Tisna tahu
Ini bukan kemenangan, ini hanyalah jeda. Dari lantai 100, celah dimensi masih terbuka. Celah itu memantulkan suara aneh, seperti bayi menangis di dasar sumur, bercampur teriakan orang tua yang dibakar hidup-hidup. Itulah suara dari The Voice Beyond, makhluk dimensi luar yang selama ini hanya dikenal melalui legenda dan perjanjian arwah. Kini menunjukkan sedikit dirinya, namun dia tidak bisa masuk. Bukan karena lemah, tapi karena menara telah memiliki penjaga baru. Tisna berdiri di atas tahta Raja Karamat yang kini menjadi miliknya. Panel sistem menyala lebih terang dari sebelumnya, memberitahukan status baru. Tisna yang sudah levelnya maksimal ascended dengan job class Griffin Walker yang kini menjadi Raja Menara dan mendapatkan skill baru yang bernama Gate 4 rank Triple S yang dapat membangun dan menghubungkan portal antar dimensi secara manual. Dengan Gate 4 atau penempaan gerbang, Tisna kini memiliki kendali penuh atas seluruh jaringan portal di bumi dan di luar dimensi. Ia bisa menutup, ia bisa membuka, dan dia bisa menyaring. Namun di balik kekuatan itu ada tanggung jawab yang tak bisa diwariskan, melindungi dunia dari serangan entitas luar. Selama berhari-hari, Tisna tidak turun dari lantai 100. Ia membangun ulang sistem menara, memperkuat batas antara dunia dan kekacauan dimensi. Tisna menciptakan Word of Soul, lapisan pelindung berbasis jiwa-jiwa yang telah ia selamatkan, dan menyebarkan ke setiap lantai. Namun ancaman tidak tinggal diam. Suatu malam saat angin mati dan langit berhenti berputar, lubang hitam kecil muncul di langit-langit menara. Dari lubang itu muncul satu tangan hitam penuh mata, jari-jarinya memancarkan suara. Tisna menatapnya dan dalam sekejap ribuan bayangan muncul dalam pikirannya. Tisna melihat masa depan. Bumi dilahap kabut, manusia berubah menjadi makhluk tanpa wajah. Hunter dijadikan ternak untuk kekuatan dimensi asing. Itulah perang berikutnya. Namun Tisna tidak gentar. Ia mengambil sabitnya yang kini berevolusi menjadi bentuk baru, sabit langit terakhir. Senjata legendaris yang hanya muncul jika pengguna telah menembus batas keterikatan dunia. Tisna menebas tangan itu, cahaya meledak, dimensi kembali menutup, tapi retakannya belum sembuh. Di luar menara, manusia mulai kembali menyusun hidup. Organisasi Trikarsa Agung dibubarkan, para hunter bebas, sistem dikembalikan ke tangan rakyat. Kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Makassar, dan Palembang berubah menjadi pusat pelatihan bagi generasi baru. Mereka menyebut dirinya penjaga takdir. Dan nama Tisna, ia tidak pernah muncul kembali. Hanya sesekali muncul dalam kabut, mengawasi dari kejauhan. Ia adalah raja, tapi bukan raja yang memerintah. Ia adalah pengawal batas antara dunia dan kehancuran. Ia tahu The Voice Beyond masih menunggu, masih mengintai, masih mencoba merobek kenyataan. Tapi Tisna pun tahu, kini ia bukan lagi Jaka yang dikhianati. Ia adalah Tisna, Raja Karamat yang baru, penjaga menara, penjaga umat manusia, dan mungkin pemberontakan terakhir melawan dewa kegelapan dari luar dimensi. Terima kasih semuanya, terlebih yang sudah nonton ataupun mendengarkan alur cerita ini sampai akhir. Semoga video alur cerita kali ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan guys, saya Jarus undur diri untuk sekarang, sampai bertemu di alur cerita berikutnya.